Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak semuanya, saya Nina Nugroho hadir kembali di sore hari ini menemani Mbak di acara Nina Nugroho Solutions dalam live Instagram Nina Nugroho Store. Nah, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam episode ke-98. Kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget pastinya sebagai landasan informasi kita agar supaya kita nggak salah nih nantinya ya. Ngomongin apa sih yang dibilang Mbak Nina penting? Oke, sebelum itu saya mau ngasih informasi dulu kepada para NN profesional semua. Di sore hari ini saya menggunakan busana midi dari Nina Nugroho Store. Busana midi itu apa? Busana midi adalah busana seperti shirt tapi dia bentukannya lebih pendek nih Mbak. Kemudian bawahnya itu pakai rok perpaduan 3 buah warna yang luar biasa. Profesional sekali pastinya ya kelihatannya untuk Mbak semuanya ke kantor. Baik, hijabnya juga dari Nina Nugroho Store, kemudian ninjanya dari Essensia by Nina Nugroho. Oke, di episode ke-98 ini Mbak, mudah-mudahan saya doakan Mbak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu diberikan kekuatan dalam menjawab atau menjalani tantangan multiperan dan juga tantangan selama pandemik ini nih Mbak, pastinya nggak mudah ya. Oke, di episode ke-98 ini jangan lupa ajukan pertanyaan seputar tema karena nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Silakan ya, ketik di kolom komentar. Sore hari ini kita akan ngobrol tentang plus minus vitamin import. Nah, kan pastinya di masa pandemik ini vitamin adalah asupan utama ya di kehidupan kita selain beristirahat dan makanan yang bernutrisi. Nah, plus minusnya apa sih vitamin import itu? Kita akan sama-sama membahasnya sore hari ini nih Mbak bersama dengan apoteker Audrey Clarissa SSI. Sebentar lagi kita akan invite beliaunya untuk hadir bersama kita. Untuk para NN profesional semua di rumah, silakan boleh mengajukan pertanyaan seputar tema. Temanya adalah plus minus vitamin import. Nah, supaya nggak lupa, izinkan saya untuk ini dulu ya, pin komen dulu nih terkait temanya sore hari ini ya, Mbak ya. Plus minus vitamin import. Baru setelah itu kita undang narasumber kita yang terhormat, apoteker Audrey Clarissa. Oke, baik, saya pin ya. Supaya nanti bisa dilihat di pinnya apa sih yang menjadi pembahasan sore hari ini. Oke. Nah, siapa sih Mbak Audrey Clarissa yang akan menemani kita sore hari ini? Beliau adalah seorang Managing Director PT Imedco Jaya 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau adalah seorang Direktur Maxi Aurum Group 2006 sampai dengan sekarang. Luar biasa ya. Pendidikan beliau S1-nya Sekolah di Farmasi TB Bandung, lalu profesi Sekolah Farmasi TB Bandung. Pengalamannya 2021 sampai sekarang Advisory Board of Sekolah Farmasi di ITB, kemudian 2021 sampai dengan sekarang Satgas COVID-19 Perlindungan Nakes BNPB, 2018 sampai dengan sekarang President of ASEAN Young Pharmacist Group. Wow. Kemudian 2018 sampai sekarang pengurus bidang branding pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Luar biasa sekali narasumber kita sore hari ini. Maka dari itu yuk Mbak, jangan lupa silakan ajukan pertanyaan seputar tema karena nanti oleh beliau nih Mbak, oleh narasumber kita yang terhormat. Oke, saya sudah mengundang Mbak Audrey. Mbak, selamat sore. Aduh, mohon maaf, saya terlambat ya Mbak Audrey. Nggak apa-apa Mbak, tadi juga saya terlambat untuk tesnya Mbak, untuk persiapannya. Iya, terima kasih sebelumnya karena sudah berkenan hadir bersama saya menemani Mbak di sore hari ini melalui program Nina Nugroho Solution di live Instagram Nina Nugroho Store. Mbak Audrey, silakan di say hello para audiensnya nih. Kita biasa sebut Nina Nugroho Profesional, NN Profesional. Mbak Audrey, monggo. Selamat sore semuanya, terima kasih kesempatannya Mbak Nina, senang sekali bisa ikut acara di sini hari ini, bisa sharing-sharing sedikit. Selamat sore semuanya yang hadir, yang tentunya pastinya secantik Mbak Nina, yang selalu trendy dan modis sekali. Mbak Audrey bisa aja, pastinya karena sehat Mbak Audrey, sehat, jadi kan bisa
mempercantik diri supaya tampil maksimal di hadapan para NN profesional semua. Nah, sehatnya karena apa? Karena minum vitamin ya, Mbak. Betul. Terus Oke. dilengkapi dengan busana yang tepat ya Mbak ya. Oh, luar biasa. Ini kita backupan ya dengan profesi masing-masing. Ya dong, Maudrey kan saling ceritain dong. berkolaborasi. Nah, luar biasa. Iya betul 2021 dan selanjutnya harus kolaborasi Mbak Audrey. Mbak Audrey, nanya dong sebenarnya apa sih perbedaan antara vitamin import dan vitamin produk lokal? Terus kalau misalnya boleh tanya persamaannya tuh di mana, perbedaannya tuh di mana supaya lebih enak mungkin nanti ya. Ini mancing nih para NN profesional semua supaya tahu nanti mau bertanya seputar apa nih untuk tema sore hari ini. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan kembali, saya ini seorang apoteker. Jadi ya berhubung apoteker kerjaannya ngurusin obat-obatan, vitamin, termasuk juga kosmetik, termasuk juga beberapa pangan ya. Nah, mungkin cerita sedikit apa sih sebenarnya bedanya impor dengan yang lokal? Paling gampang, perbedaan paling mendasarnya dibikinnya di mana, produksinya di mana. Yang satu bukan di Indonesia, yang satu di Indonesia, yang satu bukan di Indonesia. Perbedaan dasarnya di situ. Tapi yang terus kemudian menjadi heboh dan rame belakangan ini adalah karena banyak sekali vitamin impor yang masuk ke Indonesia, terus banyak yang klaim palsu-palsu itu. Jadi kan memang saya cek di sosial media sempat heboh gitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya dan apa sih samanya? Ada hal utama yang harus kita ketahui, mana sih yang boleh kita minum dan tidak boleh kita minum. Paling mendasar, kita harus lihat adalah izin edar dari Badan POM. Kok Badan POM lagi? Iya, karena Badan POM ini yang sudah memeriksa, benar nggak sih barangnya itu memang sudah layak diminum di Indonesia atau enggak? Yang dimasuk layak diminum itu seperti apa? Mungkin cerita sederhananya, kita ini kan orang Indonesia. Karena kita di Indonesia tinggalnya negaranya tropis. Jadi kalau negara tropis suhunya panas. Kalau di luar negeri kan suhunya 4 musim gitu. Jadi standar rata-rata kalau suhu kita 30 derajatan ke atas, kalau di luar negeri itu di bawah 25 gitu. Nah, terus bedanya apa lagi? Kelembapan. Ya orang Indonesia kita lembab ya, makanya mandi pengennya sehari 2 kali. Di luar negeri menurut saya juga ada yang mandinya nggak tiap hari gitu. Dan mereka nggak jadi bau dan nggak jadi keringetan. Kenapa? Karena mereka nggak lembab gitu ya. Nah, kelembapannya perbedaannya berapa? Di Indonesia itu 75%, di luar negeri itu di bawah 55%. Jadi kayak di dalam ruangan ber-AC terus-menerus. Itu di luarnya. Nah, perbedaan suhu dan juga perbedaan kelembapan ini itu berpengaruh terhadap stabilitas obat. Jadi ketahanan si obatnya atau si vitaminnya, khususnya vitamin. Vitamin itu sangat rentan. Begitu suhunya berubah, begitu kelembapannya berubah, itu biasanya gampang rusak. Turunnya tuh ngedropnya cepet banget gitu. Nah itulah yang jadi masalah gitu. Jadi kalau sudah ada izin edar dari Badan POM, biasanya sudah dipersyaratkan sama Badan POM harus punya uji stabilitas. Jadi datanya sudah lengkap gitu. Kalau dia nggak punya izin edarnya, biasanya ya kita nggak tahu apakah produk yang kita beli itu masih berkualitas seperti yang dia klaim atau enggak. Biasanya itu udah ngedrop gitu. Kecuali kita mau simpennya di dalam kulkas. Gitu. Nah, itu yang membuat pertanyaan kita terhadap kualitas. Oleh karena itu, kita harus pastikan yang kita gunakan memang yang sudah punya izin edarnya gitu. Kalau mau paling gampang, ya yang lokal juga banyak yang baik gitu. Lokal dan yang impor itu nggak ada beda kualitasnya. Apakah berarti yang impor itu selalu lebih baik dari yang lokal? Jawabannya tidak. Justru di Indonesia, karena kita ikut dasarnya adalah Badan POM dan juga ASEAN, untuk suplementasi itu jauh lebih ketat persyaratannya. Bahkan suplemen di Indonesia persyaratannya agak mendekati dengan peraturan obat-obatan. Memang ada perbedaan sedikit, tetapi tetap lebih ketat dibandingkan di luar negeri. Kenapa? Karena di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat, itu nggak ada izin FDA, nggak ada izin Badan POM-nya. Jadi mereka kalau mau bikin suplemen, cukup campur-campur aja sesuai dengan klaimnya mereka, kemudian langsung dijual. Gitu. Diperiksa stabilitasnya jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu tidak dipersyaratkan. Judulnya juga suplementasi, ya tambahan. Mau tambah dikit, mau nambah banyak, ya tetap aja nambah gitu kan. Jadi Oke. berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia semuanya tetap dalam pemeriksaan gitu. Itu mungkin yang paling mendasar Mbak Nina.
Ya, jelas sekali nih para NN profesional semua, semoga bisa mencatat nih ya semuanya atau menot lah, mengingat-ingat apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Audrey. Tapi nggak apa-apa para NN profesional semua kalau misalnya nggak ingat, karena tadi yang dipaparkan Mbak Audrey baru satu pertanyaan aja udah banyak sekali hal-hal penting yang harus diingat nih. Nanti kalau nggak ingat bisa nonton di IGTV-nya Nina Nugroho Star setelah acara ini berlangsung. Baik, Mbak Audrey selanjutnya, aku nggak apa-apa kan kalau panggil Mbak-Mbak aja? Boleh dong Mbak, Boleh ya. bebas. Mau panggil nama ya. juga boleh. Oh, Mbak deh, baik Mbak Audrey. Kemudian ketika sebuah industri farmasi nih Mbak Audrey memproduksi vitamin, apa aja sih yang menjadi pertimbangan dalam menentukan formulasinya dan apa saja kandungan dalam sebutir tablet vitamin itu Mbak Audrey? Oke, kalau kita sebenarnya prinsip dasarnya kita mengikuti aturannya Badan POM semuanya gitu. Bagaimana untuk persyaratannya sudah cukup ketat, jadi yang menjadi patokan utama adalah di situ. Tapi kalau saya sendiri sebagai orang Indonesia, tentunya yang dipertimbangkan bukan itu saja. Misalnya contoh yang paling mungkin sempat cukup lumayan heboh adalah vitamin D dosis tinggi. Jadi saya mengembangkan satu produk, saya bukan promosi ya, ini cuma memperlihatkan ini HD 5000 dan ada yang 1000. Jadi vitamin D 5000 IU dan juga 1000 IU. Kenapa waktu itu saya kembangkan produk ini, kemudian waktu itu belum bisa didaftarkan, tapi saya bolak-balik dan kemudian saya bersyukur sekali orang-orang di Badan POM itu cukup terbuka terhadap edukasi, sehingga begitu disampaikan akhirnya kita sepakat untuk masukkan itu di obat keras. Walaupun vitamin gitu. Nah, terus apa yang menjadi dasar ketika saya kembangkan itu? Satu, saya melihat adanya kebutuhan gitu. Waktu itu memang dari pengalaman dari keluarga saya pribadi, banyak yang kena autoimun. Dan ternyata di luar negeri semua dokter bilang, kamu harus makan vitamin D dosis tinggi. Jadi dulu kita kerjaannya hand carry, impor. Kalau kita keluar negeri beli itu banyak, bawa, minum gitu. Tapi yang menariknya, ibu saya, keluarga saya naiknya tuh sedikit gitu. Nah, kenapa? Udah gitu memang, ya saya tahu memang karena saya apoteker dan saya orang industri, saya tahu oke, stability nih jadi isu. Nah, ternyata betul vitamin D itu sangat rentan. Oleh karena itu kita kembangkan, kita proses registrasinya, bahkan waktu itu cukup lumayan lama karena memang masih sesuatu yang baru ya, jadi kita perlu edukasi baik kepada Badan POM maupun pada para tenaga kesehatan untuk bisa menggunakan gitu. Memang sekarang booming, ternyata kan ada kaitan dengan COVID-19 gitu. Tapi yang paling utama di sini waktu kita kembangkan berdasarkan kebutuhan. Ya, orang Indonesia kenapa sih butuh vitamin D dosis tinggi padahal kita negara tropis? Masalahnya negara tropis itu tapi gaya hidup kita nggak sesuai. Satu apa? Kalau kasusnya ya orang-orang Jakarta pergi keluar pagi-pagi, pulang malam-malam. Itu kapan kita keluarnya? Terus kalau misalnya kita keluar nih ya, ada cahaya matahari, carinya payung, ditutup mukanya biar nggak hitam dan semuanya. Gitu. Harinya kurang. Selain itu juga perlu diingat bahwa kalau kulit kita semakin berwarna, dia penyerapannya semakin lama. Gitu. Kalau kulitnya itu putih, dia cepat. Makin hitam kulitnya, waktunya makin lama. Kalau misalnya orang bule ya, kita bilang 10 menit cukup. Mungkin untuk orang yang kulit hitam perlu 1 jam. Gitu. Jadi perbedaan warna. Nah, selain itu apalagi selain itu juga dalam kita berbusana, nah termasuk berhubung Mbak Dina ini kan busana muslimah ya yang tertutup. Biasanya cenderungnya memang kan kita nggak terlihat terkena paparan cahaya matahari. Nah, inilah yang membuat kita memerlukan suplementasi tambahan sehingga vitamin D kita itu bisa tercukupi. Kenapa vitamin D kita perlu tercukupi? Karena setiap sel tubuh kita itu ada reseptornya. Jadi kayak lock and key ya, kayak kunci sama gembok gitu. Kalau misalnya si gemboknya ada di tubuh kita, kuncinya nggak ada, ya nggak kebuka. Si sel nggak bisa bekerja dengan normal gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu si vitamin D ini. Nah, di situ saya kembangkan si vitamin D ini. Selain itu juga yang kita kembangkan, selain dari kebutuhan, kita juga melihatnya adalah karena orang Indonesia itu, karena kan ini dosisnya cukup lumayan tinggi. Tapi yang cukup menarik dari vitamin D, ada yang digunakan cukup 5.000, 1.000, tapi ada kasus-kasus tertentu perlu langsung sampaikan 50.000 karena saking defisiensinya gitu. Nah, untuk itu kita buat kecil-kecil Mbak, kecil-kecil supaya gampang kalau mau ditelan. Tapi bukan itu saja, kalau mau dikunyah pun gampang. Kenapa? Karena kita mau buat ini untuk segala umur, baik yang masih kecil, yang sudah besar, ataupun usia lanjut. Usia lanjut tuh kadang suka susah nelen obat.
Nah, kita bikinnya chewable, jadi mudah bisa dikunyah, atau bahkan kalau udah nggak bisa ngunyah, selipin di mulut aja bisa larut gitu. Itu yang memang kita buat. Larut. Selain itu, kalau kita concern kita kalau di Indonesia adalah kita bentuknya ini tablet gitu. Vitamin D orang banyak pikirnya soft gel aja, tapi kalau kita buatnya tablet, kenapa? Karena tablet ini nggak ada gelatinnya. Jadi kalau nggak ada gelatinnya, kehalalannya bisa lebih terjamin gitu. Iya, dan tentunya di kita memang semua eksipiennya, bahan tambahan maupun bahan utamanya kita gunakan yang sudah punya sertifikat halal. Memang kalau di kemasannya kita nggak ada logo MUI ya, karena kalau mau ada logo MUI ada proses tambahan dan nanti pun kita masih mengikuti ya perkembangan, nanti ada UU jaminan halal dan selanjutnya gitu. Tapi secara produk kita kalau ditanya semua item yang terlibat semuanya halal gitu, itu yang sudah bisa kita pastikan. Selain itu di saat yang bersamaan, karena memang waktu saya kembangkan ini untuk autoimun Mbak, karena kan keluarga ada beberapa yang autoimun, jadi kita gunakan ini free gluten gitu supaya memastikan aman untuk si penderita autoimun dan juga penderita kanker. Nah, si free gluten ini dan juga kita kan memang ada rasanya biar enak, rasa coko vanilla. Tapi walaupun rasa coko vanilla itu kita nggak pakai pewarna sama sekali. Tujuannya ya balik lagi untuk keamanan pasiennya juga begitu. Iya, betul. Ini aku juga minumnya itu Mbak Audrey vitaminnya. Vitamin D paling enak menurutku. Thank you. Iya, Seneng ya benar. rasanya. Khasiatnya itu terasa. Tapi benar Mbak Audrey, saya juga nggak terlalu ngeh gitu ya terkait stabilitas tadi kan untuk vitamin impor masuk ke Indonesia kan di pikiran kita stigma kita yang semua yang dari luar kayaknya bagus gitu kan, tapi ternyata padahal saya tuh rutin ya, contoh kasus aja terjadi sama saya rutin minum vitamin D. Nah belum lama itu saya kan tipes DBD juga, terus vitamin D-nya di kalsiumnya itu dicek ternyata rendah Mbak gitu. Jadi artinya bisa jadi seperti yang tadi Mbak Audrey sampaikan itu gitu kan, yang selama ini saya konsumsi stabilitasnya tidak terjamin sehingga kualitasnya menurun, dan saya dikasihnya vitamin D itu dan alhamdulillah nih Mbak Audrey sekarang udah mulai mendekati normal angkanya, berarti bagus ya walaupun jadi saya jadi senang itu. Biasanya vitamin D itu kan rasa-rasa apa sih istilahnya ya kayak ke dokter gigi gitu ya Mbak Audrey. Kalau ini rasanya enak. Betul. Ini karena supaya orang mau minum terus, karena vitamin D itu nggak bisa cuman sekarang saya defisien, nanti sudah optimal, terus udah berhenti. Itu nggak bisa, karena kita perlu vitamin D itu tiap hari. Jadi nanti kalau udah nggak di masa pandemi pun, kita tetap perlu konsumsi. Cuman mungkin nanti kalau misalnya Mbak Dina nih, sekarang sudah mendekati cukup. Ya, tinggal targetnya Mbak Dina ini mau dioptimal atau di berapa. Nanti kalau sudah mencapai target, Mbak Dina bisa kurangin dosisnya. Nah, kurangin dosisnya itu nggak boleh langsung, harus bertahap. Tapi setelah dikurangin pun, nanti tetap harus maintain tiap hari tetap diminum, begitu Mbak. Oke, siap. Sebenarnya kebutuhan harian vitamin D itu berapa sih? Jadi belok nih ke vitamin D. Iya, jadi ceritanya. Soalnya ini agak. Habis ngambil gambarin biar punya contohnya. Kebutuhan kita tiap hari, kalau kita normal, kita terpapar sinar matahari, aktivitasnya normal, 400 IU cukup Mbak. Oh, oke, siap. Baik, di note ya, non profesional. Iya, tapi masalahnya tadi kan ada faktor-faktor lain. Itu yang memang membuat kita kadang perlu lebih banyak. Apalagi kalau udah defisien ya. Keluarga saya itu rata-rata 12. Jauh sekali dari target. Sekarang saya bersyukur sudah rata-rata sudah pada di atas 50, udah 70-an. Wah, luar biasa. Itu itu rasanya gimana tuh Mbak Audrey? Pasti bangga sekaligus sangat bisa dirasakan demi untuk keluarga lebih sehat, kemudian termotivasi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Makasih ya Mbak Audrey atas pengembangannya tuh. Saya pribadi juga makasih. Saya juga merasa tertolong soalnya dengan itu. Oke, kita kembali lagi nih Mbak Audrey, vitamin import dan vitamin plus minus vitamin import. Kemudian betul nggak sih kualitasnya lebih baik dibanding vitamin lokal? Nah nih silakan Mbak Audrey. Tadi sekilas sih udah dijawab, tapi mungkin ada yang mau disampaikan lagi.
Oke, secara kualitas bisa dibilang standarnya berbeda, Mbak. Jadi kalau secara prinsip harusnya kualitasnya sama. Tetapi ketika bicara kualitas itu kan dipengaruhi bukan hanya saat dibuat di pabriknya. Waktu di pabrik bagus, belum tentu pas kita minum itu dalam kondisi baik. Jadi itu sih yang menjadi concern. Jadi kalau untuk saya sarannya, patokan utamanya sudah punya izin edar di Indonesia. Impor nggak masalah, tapi punya izin edar. Jadi sudah diperiksa oleh Badan POM gitu. Tapi tentunya kalau bisa menggunakan yang dalam negeri, kenapa tidak? Kita kan cinta produk dalam negeri ya, supaya orang-orang ekonomi di Indonesia juga bisa berkembang dengan lebih baik ya gitu. Tapi tentunya ya kembali lagi. Nah, vitamin impor pun ataupun vitamin manapun ya, nggak cuma yang impor dan termasuk obat-obatan, saya sarankan belilah di tempat yang memang merupakan sarana resmi, karena mereka tahu cara menyimpannya dengan baik dan benar juga. Apalagi sekarang kemarin banyak konsen ya tentang yang palsu-palsu, jadi itu juga perlu perhatian. Nah, itu termasuk salah satu alasan saya, mungkin saya cerita sedikit aja tambahan, kenapa sih yang kita buat vitamin D-nya strip gitu. Kenapa nggak botolan? Kalau lu di impor-impor kan banyaknya botolan. Nah, alasan pertama, karena kalau stabilitasnya strip itu lebih tahan, khususnya untuk yang lembab-lembab. Makanya vitamin di Indonesia cukup lumayan banyak yang bentuknya strip. Bahkan vitamin C pun kalau yang dijual di Alfamart, Indomaret pun banyak bentuknya strip. Ya karena itu sebenarnya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Makanya vitamin D kita dan juga produk lainnya yang ada di Indonesia banyaknya strip, berbeda dengan yang botol. Nah, selain itu juga strip itu sebenarnya menurut saya jauh lebih aman dari pemalsuan. Kenapa? Karena kalau bikin strip palsunya susah. Bikin cetakannya, bikin aluminiumnya, kerjaannya ribet. Kalau botol cukup ambil botol palsu, botol bekas bisa di label ulangnya gampang, tinggal pakai print digital jadi. Kalau ini nggak bisa pakai print digital, harus pakai alat dan segala macam, jadi jauh lebih aman. Tapi juga selain itu juga dengan kita bentuknya seperti ini juga sebenarnya lebih mudah dibawa kemana-mana. Iya. Begitu. Iya. Itu menjawab semua kebutuhan customer itu Mbak Audrey. Dari segi packagingnya aja ya. Belum dari segi kualitas produknya. Oke. Baik Mbak Audrey, izin untuk mulai menjawab pertanyaan dari para NN profesional Mbak Audrey. Dari ILRHS, vitamin import apa saja untuk pasien COVID-19 yang dikonsumsi? Vitamin apa saja untuk pasien COVID-19 yang untuk dikonsumsi sehari-hari yang bagus, terutama untuk orang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu katanya Mbak. Oke, kalau untuk yang COVID-19, saya sangat sarankan vitamin D dosis tinggi. Kalau yang sudah positif, biasanya dokter-dokter meresepkannya 10.000 sehari, gitu. Karena orang yang lagi infeksi, yang lagi sakit, kebutuhan vitamin D-nya meningkat. Gitu. Jadi kalau saya lagi sehat ataupun saya sakit itu kebutuhannya berbeda. Nah, itu yang paling utama. Nah, selain itu yang penting lagi adalah namanya mungkin Mbak-mbak di sini semua familiar namanya glutathione. Ada satu produk yang mungkin saya juga sarankan, Glubio namanya. Itu glutathione-nya bisa diserap oleh tubuh. Gitu, dan ada studinya bisa diserap oleh tubuh. Nah, si glutathione kenapa penting? Orang mungkin tahunya glutathione itu untuk bikin wajah jadi cerah, jadi cantik, jadi putih. Padahal sebenarnya si Glubio ini ketika dikombinasi dengan vitamin D, dia akan membantu meningkatkan vitamin D binding protein. Jadi vitamin D-nya bisa diikat dan disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga mereka kerjanya sinergistis. Ada salah satu studi uji klinis yang sekarang sedang lagi publish di Indonesia oleh dokter-dokter ternama. Kombinasi vitamin D, Heidi, 2x1 dengan si Glubio ini 1x1, 2x2 itu membantu untuk negatifnya kurang dari 7 hari. Jadi cepat sekali negatifnya, gitu. Karena memang ada kerja sinergis, gitu. Nah itu mungkin saran-saran 2 suplementasi utama yang paling penting, gitu. Nah tentunya obat-obatan tetap diberikan sesuai dengan tata laksana yang ada, gitu. Produk apalagi yang penting, vitamin C juga baik digunakan, kemudian zinc juga penting, ya. Cuman zinc ini diperhatikan ya, karena zinc ini biasanya kalau untuk dalam masa pandemi ini kita ambilnya dosisnya agak tinggi, sekitar 20 mg-an. Nah, tapi di situ juga biasanya suka menyebabkan sakit mah. Jadi kalau dikonsumsi, tolong minum dulu, gitu, makan dulu, gitu. Nah, selain itu juga, kalau memang punya masalah, kemudian sulit ke belakang, karena si zinc ini juga bikin sulit ke belakang.
Nah, mungkin bisa dikombinasi dengan omega 3 atau yang lainnya untuk bisa memperlancar. Kalau kan nanti belakangnya agak susah gitu. Itu makanya vitamin mineral itu kita harus selalu tahu, oke, kapan saya konsumsi, kemudian harus dikombinasi dengan apa, kapan diminumnya juga, berlebih atau tidak berlebihnya, supaya ya kemudian tidak ada efek samping yang tidak diharapkan. Gitu. Mungkin itu yang paling utama ya, vitamin D, Lubio yang paling utama, kemudian tambahkan vitamin C dan zinc. Ya. Antioksidan juga boleh digunakan karena itu juga. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara membedakan vitamin asli dan palsu katanya nih, Mbak? Bisa dibedain nggak sih, Mbak, sebenarnya, Mbak? Kalau kita di industrinya, di pabriknya, kita punya kemampuan itu. Karena kita tahu yang mana produksi kita. Ada kode-kode tertentu yang bisa kita cek sebenarnya. Jadi ada di kemasan pun kita ada tanda-tandanya. Tetapi untuk orang umum agak sulit membedakannya menurut saya. Kecuali kalau misalnya Mbak pernah beli yang aslinya sebelumnya seperti apa, kemudian beli lagi gitu. Kemudian terjadi perbedaan, baru kita bisa membandingkan. Tapi kalau kita langsung beli yang dapatnya palsu, akan sulit untuk bisa membedakan itu karena kita nggak tahu yang mana yang sebenarnya, yang seharusnya gitu. Jadi menurut saran saya ya untuk ini belinya yang udah pasti-pasti aja, yang kemungkinan besar tidak dipalsukan. Itu yang paling aman sih. Betul. Dan di tempat sarana yang terpercaya. Ya, oke. Jadi mendingan ini soalnya pada seringnya kan belinya di marketplace ya Mbak ya gitu. Jadi ya kalau misalnya marketplace kita juga harus milih-milih ya. Kalau misalnya terpercaya silakan aja. Kalau misalnya masih dipertanyakan karena harganya murah, nah ya, harga juga ya Mbak ya bisa jadi indikator mungkin ya. Baik, kalau misalnya harganya kok di sini lebih murah, itu kayaknya dicek-cek lagi deh mendingan gitu. Oke, kemudian dari iya, dari Serliana.a nih Mbak, katanya ada efek sampingnya nggak Mbak? Kalau ternyata selama ini kita tuh nggak tahu, kita sudah mengkonsumsi vitamin yang apa nih, vitamin import yang ternyata sudah menurun kualitasnya katanya Mbak. Oke. Kalau vitamin impor yang asli dan kemudian turun kualitasnya, seharusnya tidak ada efek samping apa-apa. Yang paling banter ya tidak berguna. Jadi kita minum untuk sesuatu yang tidak ada khasiatnya bagi tubuh kita. Itu aja sih. Tapi kalau sampaikan kita minum yang palsu, yang kita khawatirkan adalah ketika mengerjakan di tempat yang tidak benar, sehingga kemudian ada bakteri masuk, ada hal-hal lain yang logam berat yang masuk di sana, sehingga kemudian merusak tubuh kita. Itu yang kita perlu waspada. Iya betul. Shipping dari luar negeri ke Indonesia juga berpengaruh nggak sih Mbak untuk menurunkan kualitas? Shipping sangat berpengaruh, betul. Apalagi untuk vitamin ya. Vitamin itu karena sangat rentan terhadap suhu dan temperatur. Obat kadang-kadang dalam beberapa item obat itu jauh lebih tahan daripada vitamin. Gitu, vitamin lebih gampang rusak. Karena dalam shipment itu biasanya itu tuh sampaikan suhu itu bisa di atas 40-50 derajat. Gitu. Karena kan ditumpuk tuh barang sama barang-barang lainnya. Terus biasanya kalau shipmentnya barang nggak pernah dikasih AC di tempat pengiriman itu. Nah, berbeda kalau memang kita importasinya resmi. Misalnya importasinya resmi, saya misalnya punya produk impor, saya impor secara resmi, pasti cara pengiriman, penyimpanannya semua sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Karena kan saya pasti kualitasnya akan memenuhi persyaratan di Indonesianya gitu. Tapi kalau yang kita beli langsung dari luar negeri ya tetap harus hati-hati sih gitu. Iya, baik. Iya, Mbak, ini ada Proboning Tias nih Mbak, katanya selama ini tuh lagi galau gitu Mbak, karena beliaunya sedang promil, sudah usia 35 tahun, sedang program hamil. Nah, lagi cari-cari vitamin katanya nih Mbak, yang tepat untuk beliaunya kira-kira apa gitu. Membantu beliau, agak belok dari tema tapi kasihan udah lama galaunya katanya Mbak. Silakan Mbak. Oke, kalau untuk kebetulan cukup banyak datanya. Vitamin D dosis tinggi untuk suami dan istri itu sangat berguna untuk kehamilan. Jadi biasanya kasus-kasus kenapa sulit hamil itu biasanya kadar vitamin D-nya rendah. Nah biasanya itu cukup diboost dengan dosis yang lumayan tinggi gitu. Dan banyak dokter-dokter androlog atau dokter-dokter yang menguasai kehamilan itu biasanya meresepkan vitamin D dosis tinggi. Biasanya bahkan bisa sampai 10.000 IU itu per harinya.
dikejarnya. Biasanya dalam minimal 3 bulan atau lebih gitu, biasanya cukup banyak yang berhasil sih dalam waktu beberapa bulan. Selain itu, selain vitamin D dosis tinggi, yang berguna lagi adalah produk seperti Naturoxi, isinya astaxanthin. Itu bisa digunakan untuk baik suami maupun istri. Gunakannya juga dosis tinggi biasanya. Nah, minimal 2-3 kapsul per hari, baik suami maupun istri. Nah, itu juga cukup cepat gitu. Banyak kasus-kasus yang cukup banyak berhasil gitu. Kebetulan karena saya banyak diskusi dengan dokter obgyn mengenai hal ini dan mereka banyak menggunakan itu. Sehingga bahkan beberapa dokter kadang-kadang ada bilang, "Wah, saya berhasil punya anak nih gara-gara anaknya ini," gitu, anak produk gitu. Oh, ya Gitu. Jadi ampun. bisa Iya. dicoba di dua itu sambil tentunya bisa dikonsultasikan kepada dokter juga. Iya, baik. Mbak Purboning Tias, mudah-mudahan nggak lama-lama galaunya karena jawabannya tadi sudah diberikan nih sama sama narasumber kita yang luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak dari Mbak Sildia underscore Tiara Rahmat, bagaimana tanggapan Mbak Audrey mengenai vitamin-vitamin yang ada tambahan gulanya katanya nih Mbak. Apakah worth untuk dikonsumsi atau tidak? Nah, ini juga banyak nih Mbak. Oke. Oke. Nah, untuk vitamin yang ditambahkan gulanya bisa saja dikonsumsi karena gula juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang perlu kita lihat takarannya berapa banyak. Gitu. Nah, takaran yang terlalu banyak ini nggak boleh. Sebenarnya kalau kita menggunakan vitamin yang ada gulanya, mungkin biasanya sedikit dibandingkan kita minumnya teh yang manis, kita minumnya soda-soda yang manis, dan gitu kemudian makannya donat dan segala macamnya, itu yang jauh lebih berbahaya. Tapi kalau jumlahnya masih terbatas, tentunya masih bisa dikonsumsi. Sedikit informasi saja, tadi saya sempat bilang kalau produk yang saya buat itu kan chewable, itu juga manis. Tapi kalau saya kebetulan saya memang develop itu juga untuk orang diabetes. Jadi yang kita gunakan gulanya itu adalah gula yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi di saluran cerna akan dibuang sehingga gula darah akan naik. Jadi aman-aman aja. Banyak sekali sekarang pemanis atau yang manisnya seperti gula, tetapi aman untuk dikonsumsi dan juga tidak meningkatkan gula darah. Gitu. Itu juga nanti bisa dilihat mana sih yang digunakan. Kalau seperti Heidi yang 1.000 maupun 5.000 itu aman untuk yang diabetes. Oke, iya, baik tuh. Jadi mendingan minum vitamin daripada jangan lupa ya yang apa konsumsi gula itu datangnya kan dari berbagai macam hal yang kita makan. Jadi kalau nanti ini jangan nyalain vitamin aja tapi juga lihat konsumsi apa yang telah Anda makan selama ini, ya donat dengan gula yang banyak. Luar biasa. Apalagi kita sukanya minumnya manis-manis. Iya, betul itu Mbak. Kadang-kala kita juga kan sekarang nih lagi modelnya lifestyle, banyak yang ngopi-ngopi, tahu-tahu gulanya bruk aja kan, lupa. Betul. Terus nyalahinnya yang lain. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Mbak. Nah, tapi ini minta pendapat nih Mbak, katanya Pinky Au, vitamin import yang beredar di Indonesia banyak yang palsu, gimana itu Bu? Katanya. Ya, silakan. Dengan adanya COVID yang begitu meledak, banyak sih yang palsu. Karena banyak yang saya perhatikan ya, mereka berusaha mencari kesempatan ya dalam kesempitan gitu. Biasanya sih kalau ada yang kita temukan, bisa telepon ke Halo Badan POM, Halo BPOM. Kita laporkan, kita belinya di mana, kondisinya seperti apa, supaya nanti kemudian mereka yang akan menindak gitu. Karena itu kan di luar wilayah kita ya. Kita juga nggak bisa menindak. Kalau kita kalau kita beli, kita cuma bisa klaim sama yang jualnya aja. Itu pun kalau dibales, kalau diganti. Gitu. Iya, betul. Baik, Mbak Audrey, selanjutnya dari Liana 010605, ada ini apa sih contoh vitamin import itu yang halal atau tidak halalnya juga apa ada? Oh, mungkin maksudnya ini Mbak Audrey, untuk vitamin import kita tahu halal dan tidak halalnya itu dari mana gitu mungkin ya? Kalau yang vitamin impor agak sulit ya sebenarnya untuk melihatnya dia halal tidak halalnya. Karena kalau di luar itu banyak tidak diwajibkan menggunakan semua yang bahan-bahannya halal gitu. Jadi agak sulit. Mungkin kalau yang soft gel saya kurang menyarankan karena kita nggak bisa nanya ke produsennya gitu. Biasanya yang bukan soft gel
itu jauh lebih aman karena agak jarang sekali kita item-item yang kita gunakan itu bukan berasal dari berasalnya dari hewan ya, atau berasalnya dari bukan dari sintetik gitu. Kalaupun ada pun yang serbuk-serbuknya kita banyaknya dari tanaman, which is masih oke ya gitu. Tapi kalau dari logo, dari yang lain-lainnya tidak ada sih, dan mereka juga jarang yang mengklaim bahwa mereka itu halal gitu. Berarti tetap kembali lagi seperti yang tadi Mbak Audrey sampaikan, semua vitamin import yang masuk ke Indonesia sebaiknya sudah melalui BPOM dulu ya Mbak Audrey ya, agar bisa dicek ininya, kandungannya. Baik, kemudian dari Nurmala_Ila, Mbak Audrey, minum vitamin apakah harus ada anjurannya dari dokter terkait dosisnya, katanya Mbak? Oke, kalau vitamin itu baik lagi kita suplementasi ya. Jadi kalau memang suplementasi nggak perlu anjuran dokter. Kita tinggal lihat mana yang kira-kira kita bisa lihat kan posisinya kita bisa gunakan. Kita menyarankan juga biasanya memang berdasarkan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh pasiennya gitu. Tapi kalau mau sendiri pun nggak ada masalah. Ada beberapa vitamin tertentu yang memang dimasukkan sebagai obat keras untuk dalam monitoring dokter supaya selalu dalam kondisi terkontrol gitu. Tapi kalau secara umum hampir semuanya itu bebas kita konsumsi. Tapi tentunya kalau kita secara sederhana konsumsinya biasanya kan ditulis sehari sekali atau apa anjuran dosisnya ya di kemasannya. Nah kita ikuti. Jangan sampai nanti kita gunakannya berlebih gitu. Contohnya aja yang paling sederhana ya Mbak, vitamin C gitu ya. Vitamin C itu yang 500 mg sekali sehari ya cukup gitu. Karena sebenarnya kebutuhan kita sehari-hari itu lebih rendah dari itu. Dengan 500 mg sudah terpenuhi. Kalaupun mau berlebih ya oke 1000 gitu. Nggak perlu sampai kan kalau kemarin tuh lagi heboh-hebohnya COVID, saya bahkan mendengar ada yang minum sampai 3 gram sampai 5 gram gitu. Padahal orangnya sehat, bukan orang COVID ya. Kalau orangnya lagi positif COVID, kemudian dokter periksa diberikan 3 gram, itu nggak ada masalah dan digunakannya dalam waktu yang terbatas gitu. Tapi ini saya tahu ada orang-orang yang saya kenal pakainya 3 gram itu berbulan-bulan. Dan secara sederhana ya, habis itu nggak aneh. Kemudian komplainnya adalah satu, asam lambung, lambungnya kemudian bermasalah. Karena orang Indonesia ini cukup banyak yang masalah lambung ya. Mungkin juga karena keseringan makan pedas atau apa ya, saya nggak, tapi memang maksudnya kemudian lambungnya bermasalah. Dan kemudian dengan vitamin C dosis tinggi ini bisa menyebabkan batu ginjal. Ketika dikonsumsinya kronis, dikonsumsinya dalam jangka panjang ya. Ini kan dia gunakan lama banget nih selama pandemik 3 gram gitu. Nah, itu memang punya risiko seperti itu. Oleh karena itu, konsumsilah vitamin dalam batas yang memang sudah dituliskan, dianjurkannya berapa. Oke, baik. Mbak katanya kalau misalnya ada yang udah terlanjur minum vitamin import dipadukan dengan vitamin Indonesia, aman atau bagaimana Mbak Audrey? Nggak masalah, balik lagi semua vitamin oke. Nah yang vitamin impor tinggal dipastikan itu asli atau palsu. Kalau palsu sebaiknya dihentikan, kalau asli ya tolong disimpan di tempat yang tepat. Paling aman kalau sudah keburu kebeli ya, kan sayang ya kalau kita buang juga gitu. Mungkin dimasukkan saja di dalam kulkas simpennya gitu. Karena biasanya kulkas lebih mengikuti zona 2. Indonesia itu zona 4B, kalau di luar negeri itu zona 2A. Terkait ininya ya Mbak, suhunya gitu ya? Suhu dan kelembapannya. Suhu dan kelembapannya. Supaya nggak terlalu rusak lah Mbak, gitu. Betul, iya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi dari jenis vitamin import yang cocok dikonsumsi orang Indonesia. Tadi sudah disampaikan juga di awal ya oleh Mbak Audrey, plus minusnya. Kemudian juga pertanyaannya dari Rosima 106 nih Mbak, penderita gula darah, kira-kira bagusnya mengkonsumsi vitamin apa Mbak, supaya tidak mempengaruhi terhadap pengidap diabetes, katanya. Silakan. Oke, kalau untuk gula darah, saran utama saya adalah makannya ya dikontrol dan olahraga yang cukup. Itu yang paling utama. Kalau memang mau menambahkan suplementasi tambahan, vitamin D itu berguna, yang dosis tinggi biasanya digunakan, karena biasanya orang diabetes juga rendah, itu bisa menurunkan gula darah. Karena vitamin D bukan obat gula, tetapi dia bisa membantu menjaga sel-sel beta pankreas supaya gula darahnya, pankreasnya nggak makin cepat rusak.
Karena biasanya orang diabetes itu makin lama dari tahun ke tahun gulanya makin lama makin jelek gitu. Nah itu terkait dengan kerusakan sel beta. Vitamin D yang cukup akan membantu untuk melindungi sel beta pankreasnya. Jadi itu boleh dikonsumsi sebagai tambahan. Gitu. Bukan karena saya promosi vitamin D, tapi memang yang datanya paling terbukti untuk orang vitamin D ini, dan memang banyak disarankan oleh organisasi profesi seperti PAPD. Baik, iya Mbak Audrey. Kemudian apa sih sebenarnya Mbak Audrey yang harus kita perhatikan jika tetap pengen beli vitamin import katanya nih Mbak Audrey? Yang perlu diperhatikan, pastikan di sumber yang terpercaya belinya. Dan kalau sudah dibeli, simpanlah di kulkas, paling aman ya, atau dibaca ya keterangannya. Dan kita harus lihat, kalau dibilang di room temperature, itu di bawah 25 derajat di tempat mereka, gitu. Karena room temperature-nya di sana dengan di kita balik lagi berbeda, gitu. Ya, baik. Iya. Audrey, pertanyaan terakhir, pertanyaannya banyak banget, tapi mohon maaf ya non-profesional semua untuk pertanyaan yang mirip-mirip atau yang sudah terjawab, tidak saya tanyakan kembali, karena nanti pengulangan, kasihan kalau misalnya ada tema atau pertanyaan lain yang berbeda, supaya kita kaya nih ilmunya nih dari Mbak Audrey. Mbak Audrey, pertanyaan terakhir nih Mbak Audrey, secara umum gimana sih seharusnya kita mengkonsumsi vitamin agar memperoleh manfaatnya secara optimal, Mbak Audrey? Yang paling penting untuk vitamin itu dalam kita mengkonsumsi, tentunya gunakan dosis yang tepat. Dan kemudian juga kalau tadi sudah disampaikan, disimpan di tempat yang tepat. Dan tentunya di sini kalau saran utama saya, vitamin sebisa mungkin diminumnya di pagi hari. Karena vitamin itu biasanya juga membuat kita badan jadi segar. Kalau biasa dikonsumsi agak malam hari, nanti malah agak nggak bisa tidur. Itu kemudian nanti badan kita nggak optimal juga mendapatkannya. Beberapa vitamin baik dikonsumsi sebelum makan, tapi cukup banyak, sebagian besar vitamin lebih baik dikonsumsi setelah makan. Nah itu yang mungkin kita perlu ketahui sesuai dengan apa yang kita gunakan. Oke, baik. Nambah deh satu Mbak Audrey, boleh ya dari saya? Boleh. Kalau misalnya vitaminnya itu banyak yang dikonsumsi, Mbak Audrey itu harus berjarak atau semua di pagi, atau ada pagi, ada yang siang, ada yang malam, itu gimana Mbak Audrey? Kalau vitamin saya sarannya tetap semua di pagi. Kebanyakan vitamin itu dia nggak berinteraksi gitu. Kalaupun mau dipecah ke siang aja, jangan ke malam, karena kalau udah sore malam nanti Mbak nggak bisa tidur gitu. Nah kemudian paling dilihat aja vitaminnya itu kira-kira vitamin apa. Kalau yang vitaminnya agak aneh-aneh, jadi jedanya 2 jam itu dengan obat-obatan. Kalau Mbak ada konsumsi obat biasa ya, kita biasanya jedakan 2 jam. Tapi kalau sesama vitamin biasanya nggak terlalu masalah sih. Oke, iya, Begitu. baik, iya, siap. Terima kasih banyak Mbak Audrey atas waktunya, luar biasa sekali, banyak banget ilmu yang bermanfaat nih yang kita dapatkan di sore hari ini, ngobrol dengan Mbak Audrey, jawaban-jawabannya juga lugas, jelas, dan sangat luar biasa sekali, mudah dimengerti nih Mbak Audrey, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi para profesional semua yang nonton, tapi nanti yang nggak sempat nonton nih obrolan saya dan Mbak Audrey 1 jam ke belakang bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Mbak Audrey, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ya kalau saya banyak salah-salah di dalam membawakan acara ini. Malu Mbak Audrey, masih belajar-belajar. Terima kasih banyak juga Mbak Dina, senang sekali bisa hadir di sini, bisa sharing. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan atau ada yang tidak sesuai. Mudah-mudahan informasinya bisa berguna buat Mbak Dina dan semua yang mengikuti di sini ataupun nanti yang mengikuti dari IGTV-nya Mbak Dina. Sekali lagi terima kasih banyak dan sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih banyak, sukses selalu, sehat selalu juga untuk Mbak Audrey dan keluarga. Salam hormat. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Iya. Saya izin lihat ya. Iya Mbak, terima kasih. Terima kasih.
Ya, luar biasa sekali bukan pemaparan Mbak Audrey tadi terkait vitamin import nih, plus minus vitamin import. Pastinya tadi sudah banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari informasi dan pertanyaan-pertanyaan dari para NN profesional semua untuk menjawab plus minus dari vitamin import. Tadi supaya kita bisa mendapatkan khasiat yang maksimal dari vitamin, caranya itu adalah gunakan dosis yang tepat. Tadi Mbak Audrey menyampaikan, kemudian simpan di tempat yang tepat, kemudian dikonsumsi di pagi hari. Dan lihat ya, untuk vitamin-vitamin itu ada beberapa vitamin yang dikonsumsi sebelum makan, ada yang dikonsumsi setelah makan, jadi harus dilihat aturan pakainya. Baik, terima kasih kepada para NN profesional semua yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini dalam program Nina Nugroho Solutions episode ke-98 di Jumat tanggal 17 September tahun 2021. Sekarang waktunya saya menyampaikan siapakah pemenang pertanyaan terbaik di episode ke-98 ini. Nah, ini dia sudah di saya. Selamat kepada Liana 010605. Halo Bu, apa aja sih contoh vitamin import yang halal atau tidak halal gitu. Nah, kira-kira ketahuan halal dan tidak halalnya dari mana? Selamat kepada Liana 010605. Silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di situ terdapat link yang bisa diklik untuk langsung terhubung dengan para sales advisor kami yang kemudian akan membantu Mbak Liana untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Terima kasih para NN profesional semua. Terima kasih karena telah mensupport selalu acara Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore. Jangan lupa ya, nanti Jumat depan juga kita akan hadir dengan tema yang tidak kalah luar biasa juga. Dan setelah ini kita akan ada acara lagi nih, kita ada press conference untuk persiapan acara Professional Women's Week 2021 yang akan diadakan di tanggal 20 sampai 24 September, hari Senin sampai hari Jumat nih, sebentar lagi ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya tutup acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya. Terima kasih. Jangan lupa 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menghindari kerumunan, juga tidak memakan makanan di luar ya Mbak ya. Sebaiknya di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya.